warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan nama saya Suci, NIM saya A1124015. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Video ini tidak lain tidak bukan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Tabe Ibu Nur Khalifah SPD MPD. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 kurikulum terakhir, yaitu kurikulum 1000 yang pertama tahun 1992, kemudian kurikulum KBK, selanjutnya ada kurikulum KTSP, setelah itu kurikulum K13, dan yang terakhir kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Baiklah, langsung saja simak videonya. Kurikulum yang pertama, kurikulum 1994 yang mulai berlaku pada tahun 1994 sampai 2004. Ciri utama kurikulum ini yaitu padat materi dan berorientasi pada penguasaan isi pelajaran. Kurikulum ini lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan 1935, yang mana pemerintahan saat itu ingin menyeragamkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, memperluas tujuan tiap mata pelajaran, menambah jam pelajaran agar target cepat tercapai. Kelebihan dari kurikulum ini itu strukturnya jelas dan mudah diterapkan di sekolah. Hanya saja kekurangannya, materi yang terlalu berat, kurang memberi ruang kreativitas dan tidak sesuai dengan perkembangan belajar siswa. Sehingga kurikulum ini segera digantikan oleh kurikulum KBK pada tahun 2024. Masuk pada kurikulum kedua, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang merupakan kurikulum yang berfokus pada kompetensi bukan hafalan. Dalam KBK, guru diberi kebebasan memilih cara mengajar agar siswa dapat mencapai kompetensi dasar. Ciri utama KBK yaitu adanya standarisasi kompetensi, penilaian berbasis kinerja, pembelajaran aktif. Namun, KBK dinilai sulit diterapkan secara merata karena fasilitas sekolah waktu itu belum siap. Oke, selanjutnya masuk pada kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. KTSP muncul sebagai penyempurnaan KBK. Pada KTSP, sekolah memiliki kewenangan besar untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi pada daerah sekolah masing-masing. Adapun ciri KTSP yaitu adanya standar kompetensi lulusan, sekolah dapat menyusun syllabus sendiri, guru lebih bebas menentukan metode pembelajaran, dan KBK ini dianggap lebih realistis dan lebih mudah diterapkan dibanding KBK. Dan yang keempat, ada kurikulum K13. Kurikulum K13 yang mulai diterapkan pada tahun 2013, fokusnya adalah pendidikan karakter, pelajaran saintifik, dan penilaian yang lebih konferensif. Ciri-ciri kurikulum K13 ini yaitu mencakup pendekatan saintifik yang mana mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyaji, dan penggunaan buku tematik di SD. Penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berpusat kepada siswa, dan K13 ini membawa konsep yang modern, namun dianggap terlalu banyak administrasi sehingga membuat guru kewalahan. Selanjutnya ada pun kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan sejak tahun 2022. Kurikulum ini fokusnya pada kebebasan belajar, diferensiasi, dan proyek P5, serta ciri-cirinya tidak ada lagi sistem tematik di SD, guru juga sudah bebas memilih modul ajar dan cara mengajar, serta fokus pada kompetensi esensial.
dan adanya proyek penguatan profil belajar Pancasila, serta asesmen formatif lebih banyak digunakan. Nah, kurikulum Merdeka ini dianggap paling sederhana, paling fleksibel, dan paling ramah bagi guru. Oke baik, itulah tadi sedikit penjelasan singkat terkait 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia. Namun seperti yang teman-teman ketahui, kurikulum terus berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan bagi pendidikan di Indonesia ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.